Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Perdagangan Luar Negeri, Proteksi, dan Globalisasi. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami untuk mengenalkan nama anggota-anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Dasuki, Amalia Putri Andarista, Anita Rahayu, Bima Aristoputra, Faras Rangga, Feblin Rohani, Fitriana, Ibnu Qasim, Muhammad Zaid Zidan. Yang pertama, yaitu ada globalisasi ekonomi dunia. Dunia mengalami globalisasi yang begitu sangat cepat dan menghadirkan peluang, tantangan bagi negara-negara dan masyarakat dunia. Globalisasi dunia ditandai dengan yang pertama, yaitu ada akses informasi yang tanpa batas. Yang kedua, kemudahan konektivitas melalui teknologi dan akses transportasi. Yang ketiga, cita rasa, preferensi cenderung memusat dan menyukai hal yang sama atau viral. Yang keempat, barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan dari daerah atau negara lain. Yang kelima, persaingan usaha lebih terbuka, tidak hanya bersifat lokal atau regional. Yang keenam, migrasi tenaga kerja dari berbagai negara. Yang ketujuh, pasar keuangan memungkinkan investasi dari berbagai perusahaan dan negara, dan mata uang antar negara dapat dengan mudah diperoleh. Globalisasi dunia menyentuh seluruh aspek kehidupan negara, termasuk ekonomi yang disebut ekonomi global. Selanjutnya, globalisasi di dunia. Globalisasi adalah revolusi, sebagaimana revolusi industri. Namun, apabila revolusi industri berlangsung seabad, globalisasi hanya memerlukan 1 atau 2 dekade. Periode pertama globalisasi terjadi pada periode 1870 sampai 1914. Hasil revolusi industri di Eropa dan membuka area yang baru, kaya sumber daya, sedikit penduduk di Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, New Zealand, dan Afrika Selatan. Daerah tersebut mendapat investasi dan imigran pekerja dari Eropa, menghasilkan makanan dan bahan baku produksi guna ditukar dengan produk manufaktur. Periode globalisasi modern. Periode kedua globalisasi dimulai saat berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 hingga 1980. Ditandai dengan tumbuh pesatnya perdagangan internasional pasca proteksi perdagangan saat Great Depression 1929 dan selama Perang Dunia Kedua. Periode ketiga globalisasi dimulai 1980 hingga sekarang, menunjukkan kecepatan, kompleksitas, dan hasil yang tinggi yang disebabkan perkembangan pesat telekomunikasi, transportasi, dan aliran modal internasional. Pada kenyataannya, globalisasi dikaitkan dengan aspek negatif atau kerugian. Yang pertama, produk luar negeri yang lebih baik dan murah mengorbankan lapangan pekerjaan nasional. Yang kedua, distribusi kesejahteraan dan kesehatan yang tidak seimbang. Yang ketiga, pekerja imigran menawarkan efisiensi sekaligus menciptakan pengangguran nasional. Yang keempat, krisis ekonomi global.
tahun 1997 sampai 1998 di Asia dan tahun 2007 sampai 2009 di Amerika Serikat dan dunia. Yang kelima, krisis energi, air, bencana alam. Yang terakhir atau yang keenam, munculnya gerakan anti globalisasi adalah klaim atas permasalahan manusia dan lingkungan hidup yang muncul akibat globalisasi di suatu negara, walaupun dapat pula terdampak dari negara lain. Tantangan globalisasi. Globalisasi memiliki aspek politik, sosial, budaya, dan hukum. Dan hal ini menjadi perhatian ekonom agar globalisasi lebih bermanfaat. Globalisasi sangat penting, bukan saja karena tidak dapat dihindari keberadaannya, namun juga karena mampu meningkatkan efisiensi sumber daya dalam proses produksi dan distribusi barang. Globalisasi juga perlu berkelanjutan atau sustainable, tidak semata-mata ditunjukkan untuk profit perusahaan multinasional, namun juga lebih humanis, adil, dan berwawasan lingkungan. Perdagangan internasional dan standar hidup bangsa. Perdagangan internasional diperlukan oleh seluruh bangsa, termasuk negara kaya sumber daya, yaitu Amerika Serikat, negara industri kecil seperti Australia, Swedia, dan negara industri besar seperti Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, dan Italia. Perdagangan internasional memungkinkan negara berkembang melakukan ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus memperoleh pendapatan untuk membayar produk atau teknologi yang diperlukan. Ukuran untuk mengetahui ekonomi antara negara atau independen dilakukan menggunakan rasio impor dan ekspor terhadap Gross Domestic Product atau GDP. GDP adalah total nilai seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun. Berdasarkan grafik, Amerika Serikat memiliki persentase ekspor dan impor yang kecil, namun merupakan pendukung terpenuhinya standar hidup bangsa. Standar hidup bangsa dapat saja dipenuhi dengan produksi domestik, namun dengan biaya yang lebih mahal daripada dari luar negeri. Stimulus ekonomi Amerika Serikat akan meningkatkan demand barang dan jasa yang berimplikasi pada impor, dan menstimulus ekonomi di negara lain yang mengekspor komoditas tersebut. Dari lain sisi, peningkatan suku bunga di Amerika Serikat akan menarik modal dari luar dan meningkatkan nilai dolar, yang berimplikasi pada impor dan menurunkan ekspor. Sehingga kebijakan ekonomi domestik di era globalisasi juga berimplikasi pada ekonomi internasional. Selanjutnya ada aliran internasional barang, jasa, labor, dan modal. Yang pertama, interdependen dalam ekonomi dunia ditunjukkan dengan aliran jasa, barang, jasa, tenaga kerja, dan modal lintas batas negara. Yang kedua, perdagangan internasional dapat dijelaskan dengan model gravitasi, yaitu berbanding lurus dengan ukuran dan berbanding terbalik dengan jarak. Amerika Serikat akan cenderung bekerja sama dengan tetangga, seperti Kanada dan Meksiko, daripada negara yang jauh dan cenderung bekerja sama dengan ukuran negara yang sama atau lebih besar, seperti Jepang, Jerman, dan Tiongkok, daripada dengan yang ekonomi kecil. Selanjutnya yang keempat, selain perdagangan barang dan jasa, aliran migrasi, labor atau tenaga kerja, dan modal lintas negara adalah ukuran atau indikator lain dari integrasi dan globalisasi ekonomi dalam ekonomi dunia. Yang kelima, terdapat sekitar 190 juta orang di dunia hidup di negara yang bukan negara kelahirannya, dan sekitar 60%-nya ada di negara yang kaya. Yang keenam, umumnya negara-negara melakukan pembatasan imigrasi untuk mengurangi tenaga kerja atau low skill, memberi ruang untuk high skill. Yang selanjutnya, aliran modal lebih bebas lintas negara daripada labor. Portofolio keuangan atau modal bergerak ke negara dengan suku bunga tinggi,
sedangkan penanaman modal asing bergerak ke negara yang dengan potensi profit yang tinggi. Selanjutnya, pandangan merkantilis pada perdagangan. Yang pertama, ilmu ekonomi tumbuh terorganisasi sejak Wealth of Nations karya Adam Smith. Yang kedua, pada abad 17, grup pedagang, bankers, aparatur pemerintah, dan filsuf menulis karya tentang ekonomi internasional yang menyumbang pada filosofi ekonomi yang disebut paham merkantilis atau merkantilisme. Ketiga, merkantilisme menyatakan untuk mewujudkan negara yang kaya dan berdaulat, maka ekspor harus lebih banyak daripada impor. Yang keempat, merkantilisme mengukur kesejahteraan negara dengan stok kekayaan, sedangkan ekonomi modern saat ini mengukur kesejahteraan negara melalui stok sumber daya manusia, bahan baku, dan sumber daya alam untuk memproduksi, karena semakin besar stok sumber daya, semakin mampu produksi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan standar hidup bangsa. Selanjutnya, absolute advantage. Adam Smith menyatakan perdagangan antara dua negara berdasarkan absolute advantage atau keunggulan absolut. Saat satu negara lebih efisien atau memiliki absolute advantage dibanding negara lain dalam memproduksi satu komoditas namun kurang efisien, atau memiliki absolute disadvantage dibanding negara lain dalam memproduksi komoditas kedua, maka kedua negara dapat memperoleh manfaat dari spesialisasi produksi komoditas dengan absolute advantage yang dimiliki dan saling menukar output yang dihasilkan. Dengan proses ini, sumber daya digunakan dengan efisien dan output total seluruh produksi dan kesejahteraan maksimal. Hal tersebut menjadi ukuran manfaat spesialisasi produksi yang diperoleh kedua negara melalui perdagangan. Adam Smith dan beberapa ekonom klasik yakin bahwa semua negara akan mendapat manfaat dari perdagangan bebas dan mendorong kebijakan laissez-faire atau minimalisasi campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi. Amerika Serikat memiliki absolute advantage terhadap United Kingdom dalam produksi gandum, sedangkan United Kingdom memiliki absolute advantage terhadap Amerika Serikat dalam produksi kain. Amerika Serikat akan spesialisasi pada produksi gandum atau W, dan United Kingdom pada produksi kain atau C. Jika Amerika Serikat menukar 6W dengan 6C, maka Amerika Serikat mendapat manfaat sebesar 2C atau efisien setengah jam karena produksi domestik 6C ditukar dengan 4C. Bagi United Kingdom, 6W dari Amerika Serikat setara dengan 6 jam produksi domestik yang dengan waktu itu dapat memproduksi 30C. Dengan menukar 6C, 1 jam lebih di United Kingdom. Dengan 6W, maka United Kingdom mendapat 24C atau efisien hampir 5 jam labor. Comparative advantage. Pada tahun 1817, Ricardo mempublikasikan Principle of Political Economy and Taxation yang menyatakan tentang hukum comparative advantage, keunggulan komparatif. Menurut hukum comparative advantage, walaupun satu negara kurang efisien atau memiliki absolute disadvantage dibandingkan negara lain dalam produksi kedua komoditas, tetap ada dasar untuk perdagangan yang saling menguntungkan. Negara harus mengkhususkan atau spesialisasi pada produksi dan ekspor produk yang memiliki absolute disadvantage yang lebih kecil atau absolute advantage yang lebih besar, yaitu komoditas dengan comparative advantage, dan impor sebaliknya. Pada tabel 2.2
Amerika Serikat dan Inggris memproduksi gandum dan kain. Amerika Serikat memproduksi 6 basel atau 6 gantang gandum per jam, sedangkan Inggris memproduksi 1 basel atau 1 gantang gandum per jam. Pada produksi kain, Amerika Serikat memproduksi 4 meter kain per jam, sedangkan Inggris memproduksi 2 meter kain per jam. Amerika Serikat memiliki absolute advantage pada kedua jenis komoditas daripada Inggris. Labor Inggris setengah produktif pada kain dan 1/6 produktif pada gandum daripada Amerika Serikat. Inggris memiliki comparative advantage pada kain dan Amerika Serikat pada gandum. Sebagai ringkasan, Amerika Serikat memiliki absolute advantage yang lebih besar pada gandum yang menjadi comparative advantage-nya pada gandum. Inggris memiliki absolute disadvantage lebih kecil pada kain yang menjadikan comparative advantage-nya pada kain. Berdasarkan hukum comparative advantage, kedua negara dapat mendapat manfaat jika Amerika Serikat spesialisasi pada produksi gandum dan mengekspor sebagian hasil produksinya untuk ditukar dengan kain dari Inggris dan sebaliknya. Berdasarkan tabel 2.2, Amerika Serikat tidak mendapat kelebihan atau insentif bila hanya mendapatkan 4C dari Inggris untuk ditukar dengan 6W, karena Amerika Serikat dapat memproduksi 6C dengan menukar sumber dayanya dengan melepaskan produksi 6W. Inggris juga tidak mendapat kelebihan bila hanya mendapat 1W dari Amerika Serikat dengan menukar 2C miliknya. Apabila Amerika Serikat dapat menukar 6W dengan 6C dari Inggris, Amerika Serikat akan mendapat manfaat 2C atau efisien setengah jam labor. Lebih lanjut, Inggris akan menerima 6W yang memerlukan 6 jam produksi domestik. Dengan waktu itu, Inggris dapat memproduksi 12C dan menyerahkan 6C untuk 6W ke Amerika Serikat dan mendapat 6C atau efisien 3 jam labor Inggris. Selanjutnya yaitu proteksi. Walaupun perdagangan bebas dapat meningkatkan atau memaksimalkan kesejahteraan, tetapi banyak negara yang mengadakan pembatasan perdagangan yang menguntungkan kelompok tertentu dalam negara. Pembatasan perdagangan seperti medan ranjau dalam perdagangan internasional. Pembatasan perdagangan dibagi menjadi 2, yaitu tarif dan non-tarif. Selanjutnya, ada definisi dan jenis tarif. Jenis pembatasan perdagangan yang paling penting dalam sejarah pembatasan perdagangan yaitu adalah tarif. Tarif adalah sejumlah nilai pajak atau kewajiban yang dikenakan pada impor maupun ekspor. Jenis tarif dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tarif ad valorem, yang diartikan sebagai persentase terhadap nilai komoditas yang diperdagangkan. Dan yang kedua, ada tarif spesifik. Tarif spesifik yaitu berupa nilai tetap per unit. Kedua jenis tarif tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kombinasi, walaupun dalam pelaksanaannya, jenis tarif ad valorem lebih umum digunakan. Dalam 50 tahun terakhir, jenis tarif ad valorem terus menurun. Hingga saat ini, hanya sekitar 3% pada produk manufaktur di negara industri maupun negara maju. Selanjutnya, ada dampak tarif. Penetapan tarif pada produk impor menyebabkan kenaikan harga senilai tarif. Kenaikan harga tersebut menyebabkan yang pertama, penurunan konsumsi domestik. Yang kedua,
peningkatan produksi domestik. Yang ketiga, mengurangi impor. Yang keempat, meningkatkan pendapatan pajak. Yang kelima, redistribusi pendapatan dari konsumen domestik kepada produsen domestik sebagai hasil tarif. Tarif akan menyebabkan inefisiensi dalam ekonomi yang disebut biaya proteksi atau deadweight loss. Selanjutnya, tarif pada negara kecil. Saat negara kecil menetapkan tarif impor, harga domestik komoditas impor akan meningkat sebesar jumlah tarif yang dikenakan untuk setiap individu dalam negara. Lalu, dampaknya, produksi domestik pada komoditas impor akan meningkat, sedangkan konsumsi domestik dan impor akan menurun. Lalu, pendapatan negara dari pengenaan tarif impor dapat didistribusikan kembali pada masyarakat dalam bentuk subsidi konsumsi umum dan atau keringanan pajak pendapatan. Dan pengenaan tarif impor pada komoditas dengan faktor produksi intensif tertentu atau labor atau kapital akan meningkatkan harga faktor produksi. Selanjutnya, tarif pada negara besar. Yang pertama, saat negara besar memberlakukan tarif impor, volume perdagangan akan menurun dan berpotensi menurunkan kesejahteraan negara. Yang kedua, tarif optimum adalah tingkat tarif yang memaksimalkan manfaat bersih atau net benefit. Dari penetapan tarif perdagangan, kesejahteraan akan meningkat hingga tingkat optimum dan akan menurun dengan meningkatkan tarif yang melebihi tarif optimum. Namun, karena manfaat suatu negara berasal dari pengeluaran negara lain, maka pada akhirnya kedua negara akan mengalami kerugian. Selanjutnya, definisi dan jenis non-tarif. Jenis pembatasan non-tarif berupa kuota, pembatasan kuantitatif langsung pada jumlah ekspor atau impor yang diperbolehkan. Kuota impor menghasilkan dampak pada konsumsi dan produksi setara dengan tarif impor, namun lebih kuat membatasi. Apabila pemerintah membuka lelang lisensi impor, maka pemerintah mendapatkan pendapatan dan harga komoditas naik dalam pasar domestik. Instrumen-instrumen non-tarif menjadi pilihan yang berkembang dalam 3 dekade terakhir di dunia guna membatasi aliran perdagangan. Instrumen non-tarif lainnya antara lain Voluntary Export Restraint atau VER atau Ordinary Market Agreement atau OMA, boykot atau embargo, halangan moneter, standar, dan subsidi. Selanjutnya, kartel internasional dan dumping. Kartel internasional adalah sebuah organisasi pemasok komoditas yang berada di negara berbeda atau kelompok pemerintah yang bersepakat untuk membatasi output dan ekspor komoditas dengan tujuan untuk memaksimalkan atau meningkatkan laba total organisasi. Contohnya OPEC. Kartel internasional berhasil apabila hanya sedikit pemasok di dunia komoditas penting dan tidak ada substitusi sempurna. Pembatasan perdagangan juga dapat disebabkan karena dumping dan subsidi ekspor. Dumping adalah ekspor komoditas di bawah biaya atau harga yang lebih rendah daripada di domestik. Dumping bersifat tetap, predator, atau sementara. Selanjutnya, kebijakan strategis perdagangan. Yang pertama, proteksi dalam bentuk pembatasan perdagangan dapat bermanfaat dalam jangka panjang untuk tujuan pengembangan industri baru dan pengembangan industri pertahanan nasional. Yang kedua, penetapan pembatasan perdagangan perlu dipertimbangkan dengan baik karena dapat memicu tindakan yang sama atau balas dendam. Yang ketiga, dalam tujuan kemanfaatan negara secara keseluruhan, perdagangan bebas dengan perhitungan yang baik adalah pilihan kebijakan perdagangan terbaik. Selanjutnya, penghapusan pembatasan perdagangan. General Agreement on Tariff and Trade. Yang pertama, ditandatangani Amerika Serikat dan dua negara pada 1947. Yang kedua, perdagangan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Ketiga, proteksi melalui TAI bukan kuota. Keempat, konsultasi untuk menyelesaikan masalah perdagangan. Kelima, Uruguay Round 1986 sampai 1994 berubah menjadi World Trade Organization. World Trade Organization pada tahun 1995 yaitu yang pertama, organisasi di Jenewa dengan serangkaian aturan yang mengikat anggota.
Yang kedua, semua anggota wajib membuka pasarnya untuk anggota yang lain. Ketiga, sekitar 156 negara anggota. Yang terakhir, pengurangan tarif masuk, impor, dan representasi yang setara.